satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Malang. Secara administratif, Kecamatan Ngantang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di sebelah utara, Kabupaten Blitar Kediri di sebelah selatan, Kecamatan Kasembon di sebelah barat, dan Kecamatan Pujon di sebelah timur. Kecamatan Ngantang berdekatan dengan gunung api aktif yakni Gunung Arjuno dan Gunung Welirang di sebelah tenggara, serta Gunung Kelut di sebelah barat daya, sehingga menyebabkan Kecamatan Ngantang didominasi oleh bentang lahan vulkanis. Kecamatan Ngantang menjadi daerah terdampak saat letusan Gunung Kelut tahun 2014. Material yang dikeluarkan Gunung Kelut berupa awan panas, abu, kerikil, batu, dan pasir. Ini kami sedang berada di Desa Panansari yang terletak di bawah kaki Gunung Kelut. Dan ini merupakan bentang lahan vulkanis. Pada tahun 2014, Gunung Kelut mengalami erupsi. Erupsi yang dikeluarkan Gunung Kelut yaitu berupa aliran lahar dingin yang mengalir ke Sungai Sambong yang ada di Desa Panansari. Material aliran lahar dingin yang berupa pasir, abu, dan bebatuan mengerosi lahan pertanian di sekitar Sungai Sambong. Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk dijadikan area penambangan. Dalam sehari, warga Panansari dapat mengangkut pasir sekitar 100 pick up dan dibawa ke pengepul. Sejak tahun 1000 Masehi, Gunung Kelut telah meletus lebih dari 30 kali. 3 letusan terakhir pada tahun 1990, 2003, dan yang terdahsyat pada tanggal 14 Februari tahun 2014. Dampak letusan Gunung Kelut pada tahun 2014 menyebabkan banyak material berupa abu, kerikil, dan pasir yang mengalir melalui sungai dan menghasilkan aliran lahar dingin. Bahaya banjir lahar dingin pasca erupsi menjadi ancaman untuk desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Kelut. Salah satu sungai yang dialiri lahar dingin adalah Sungai Sambong di Desa Panansari. Akumulasi aliran lahar di Sungai Sambong didominasi oleh material piroklastik halus hingga pasir. Dampak dari aliran lahar dingin di Sungai Sambong adalah perubahan morfologi badan sungai dan menghasilkan endapan pasir dan kerikil yang melimpah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar menjadi mata pencaharian baru sebagai penambang pasir. Sekarang kami berada di badan Sungai Sambong. Inilah penampakan Sungai Sambong yang dipenuhi oleh endapan material aliran lahar dingin. Proses ini disebut dengan proses fluvial. Berdasarkan sejarahnya, badan Sungai Sambong ini dahulunya merupakan lahan pertanian warga. Akibat aliran lahar dingin menyebabkan luas dari Sungai Sambong dari 8 hingga 10 meter menjadi 90 meter. Aliran lahar dingin merubah morfologi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan dan juga menyebabkan perubahan mata pencaharian warga sekitar dari petani hingga menjadi penambang pasir. Sebelum Gunung Kelut meletus, badan Sungai Sambong merupakan lahan pertanian padi masyarakat Desa Panansari. Namun, setelah lahan pertanian tererosi oleh lahar dingin Gunung Kelut, menyebabkan banyak petani kehilangan lahannya sebagai salah satu sumber penghidupan, sehingga para petani beralih menjadi penambang pasir. Material yang dikeluarkan Gunung Kelut berupa pasir dan kerikil yang dapat dijadikan bahan bangunan. Setelah Gunung Kelut meletus, warga harus menunggu sekitar 5 bulan untuk dapat ditambang. Tidak hanya petani yang lahan pertaniannya terdampak beralih menjadi penambang pasir, namun banyak warga Desa Panansari lainnya yang juga menjadi penambang pasir. Dikarenakan potensi tambang pasir dan batu yang berkualitas baik, maka para penambang pasir dari Sungai Konto pun memperluas potensi mata pencahariannya dari Sungai Sambong hingga Sungai Konto.
Ya, desa parah sekali, Mbak. Parahnya seperti apa, Pak? Ya, semua genteng-genteng hancur semua. Dari Pandansari ini, wilayah Pandansari. Sangat besar sekali, Mbak. Karena laharnya itu nggak seperti dulu. Gimana, Pak? Ya, laharnya itu kan dulu kan cuma kecil aja, sini nggak kena lahar juga. Ya ada tapi di bawah sana, Pak. Tapi alirannya Sungai Sambung juga. Tapi nggak terkena ini? Kena juga. Oh, terkena juga. Habis sawah. Jadi penambah sejak tahun 2014 kalau nggak salah. Ya kebiasaan emang nggak mau cari jalan lain kan susah juga. Lebih enak cari pasir, cari batu. Aliri air kan dikasih kayak sarangan tuh nah, yang batu-batu kecilnya mengalir sendiri, pasirnya tinggal dikasihkan koenan, habis itu dinaikkan. Kualitas pasir sini lebih bagus daripada yang lain. Oh, yang paling bagus Kualitasnya lebih bagus dari yang lain. Nah, tentu juga, Mbak. Kadang kalau sehari, kadang 2 pickup, kadang 1 pickup, kadang ya nggak ada 1 pickup juga. Apalagi kondisi seperti ini. Pelanggan itu aja yang datang, pickup itu, nah kan harganya sudah stabil. Per pickupnya 70, ya 70 itu aja. Penambang mengangkut material menggunakan pick-up guna meminimalisir kerusakan jalan. Penambang di Sungai Sambong memperoleh kurang lebih 100 pick-up per hari. Beberapa penambang langsung mengangkut sendirian dan ada yang saling menyambung. Saling menyambung dimaksudkan penambang mengangkut pasir ke pengepul, kemudian pasir diangkut truk lain untuk dijual. Penjualan material dilakukan di 2 lokasi. Transaksi jual beli dapat dilakukan di pengepul, dan ada pula yang langsung di lokasi penambangan. Material pasir di pengepul dijual sekitar Rp140.000 dan batu kerikil sekitar Rp110.000. Namun, jika penjualan yang dilakukan langsung di lokasi penambangan dijual dengan harga berkisar Rp80.000. Meskipun selalu ditambang setiap harinya, material yang ada di sungai ini tidak berkurang dan masih tetap banyak. Terdapat lokasi di Dusun Sambong Pandansari, daerah atas yang belum banyak ditambang. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut berada di lokasi dengan jalanan yang terjal dan memasuki kawasan hutan di mana jalanan sulit dijangkau. Penambangan di Sungai Sambong tidak dibatasi waktu, berbeda dengan daerah atas dibatasi hingga pukul 6 petang. Hal ini dikarenakan daerah tersebut melewati perkampungan warga sehingga ditakutkan mengganggu aktivitas warga setempat. Kualitas pasir dan batu yang ditambang oleh para penambang memiliki kualitas yang sangat baik. Pola penambangan dari Sungai Sambong hingga menuju Sungai Konto dan Sungai Tambahan di perbatasan Kediri dan Malang dapat disimpulkan bahwa dinamika litosfer dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dapat dilihat dari perubahan morfologi yang dapat mengubah mata pencarian warga.
berdasarkan fenomena letusan Gunung Kelut yang berdampak pada perubahan morfologi di Desa Panansari. Badan Sungai Sambong yang dahulunya merupakan lahan pertanian warga berubah menjadi bentuk lahan fluvial yang dikarenakan endapan material Gunung Kelut berupa pasir dan kerikil. Dari perubahan morfologi juga berdampak pada mata pencaharian warga yang awalnya merupakan petani menjadi penambang pasir dengan memanfaatkan material letusan. Dapat disimpulkan bahwa alam dapat mempengaruhi mata pencaharian dengan adanya perubahan proses morfologi. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih Mbak, makan apa Mbak? Mbak, makan apa Mbak? Iya, selamat makan. Oh gitu ya? Wih, Pak enak Pak minumnya esnya. Wih, aku tadi kok nggak beli ya? Oh enak, Yudi. Matanya Wahyudi. Banyak tangan, banyak daun-daun, banyak rumput-rumput. Nih, please ya. Kau melukis